Nah, selanjutnya kita akan coba identifikasi tren pada chart ya. Oke, ini gambarnya saya hapus dulu. Ya, saya kembali ke sini ya. Nah, ini di gold ya. Nah, ini teman-teman pasti tahu bahwa trennya ini turun ya, karena di sini membentuk puncak dan lembah yang semakin turun. Nah, baik, kita coba identifikasi dari sini ya. Ini puncak, kemudian membentuk lembah, kemudian membentuk puncak. Nah, puncaknya ini tidak lebih tinggi, kemudian turun lebih dalam sini ya, kemudian membentuk lembah ya, lembahnya lebih dalam dari sebelumnya, kemudian naik lagi, ini puncak. Nah, puncaknya tidak lebih tinggi dari sebelumnya, turun lagi untuk lembah, mencoba naik lagi di sini, tapi puncaknya ini tidak lebih tinggi dan sekarang membentuk lembah yang lebih dalam ya, seperti ini. Jadi ini tren turun ya, kita bisa identifikasi ya. Ini puncak, high, kemudian ini low, seperti ini ya. Nah, setelah membentuk low ini harga membentuk puncak, teman, puncaknya tidak lebih tinggi dari ini, maka ini disebut sebagai lower high atau puncak yang tidak lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian harga turun lagi, membentuk lembah yang lebih dalam, ini disebut lower low. Nah, seperti ini. Kemudian lower high ya, puncak ini, kemudian turun lagi, lower low, kemudian lower high lagi ini, dan terakhir bentuk lower low ya, ini lembah yang lebih dalam lagi ya, seperti itu. Nah, jadi ini tren di gold sendiri, ini time frame daily ya, itu downtrend ya. Jika kita melihat hanya sudut pandang ini, downtrend, turun ya, seperti itu. Nah, tren sendiri dapat kita identifikasi pada semua time frame ya. Jika kita alangkah baiknya dalam mengidentifikasi tren itu dimulai dari minimal D1 ya, seperti itu. Jadi lebih bagus di D1. Kenapa? Untuk menghindari noise ya. Jadi jika kita mengidentifikasi tren di D1 cukup jelas jadinya, seperti itu. Jadi tapi semua time frame bisa untuk mengidentifikasi tren seperti itu. Oke, nah selanjutnya saya coba praktekkan ya trennya uptrend. Ini cukup jelas ya, trennya turun. Nah, untuk tren uptrend seperti ini. Nah, ini tren uptrend. Ini tren uptrend. Kita coba cari. Yang mana ya, sebentar, coba kita cari. Ya, ini tren uptrend seperti yang ada di sini ya. Nah, seperti ini juga tren uptrend ya. Jika teman-teman lihat grafik ini tren uptrend ya. Misalkan kita kecilkan ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini ya. Ini tren uptrend ya. Cukup jelas di sini tren uptrend ya. Karena di sini membentuk puncak dan lembah yang lebih tinggi. Sorry ini. Nah, ini tren uptrend ya. Nah, di sini membentuk puncak yang lebih tinggi ya. Tren gold yang ini ya. Ini uptrend ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk tren uptrend sendiri ciri-cirinya puncak dan lembahnya semakin tinggi, puncaknya semakin tinggi, lembahnya juga tidak dalam, seperti itu. Nah, tren yang ketiga ada tren sideways ya. Nah, ini disebut tren sideways ya. Ini tren sideways. Ini tren sideways. Ini kenapa? Karena harga bergerak
naik turun ya. Tidak naik tidak turun seperti ini. Ini trend sideways. Ya, ini trend sideways ya. Harga tidak naik dan tidak turun. Ini ya. Sebentar. Nah ini. Nah, trend sideways ya. Ini trend sideways ya. Harga bergerak di situ-situ saja sebelum akhirnya di break naik seperti itu. Nah itu untuk prakteknya ya. Saya coba kembali lagi awal. Nah dalam mengidentifikasi tren kita bisa menggunakan dua tool. Yang pertama trend line, yang kedua moving average. Nah untuk trend line sendiri ya, bagaimana cara menggunakannya? Cukup mudah. Untuk menggunakan trend line kita harus menghubungkan minimal dua titik ya, dua titik puncak ke lembah atau dari lembah ke puncak. Dari puncak satu ke puncak satu atau dari lembah satu ke lembah satu, seperti itu ya. Nah itu ilustrasinya seperti apa? Seperti ini ya. Misalkan di sini saya membuat tren ya, saya menghubungkan dari puncak ini ke puncak ini ya, sini. Nah ini disebut tren ya, trend line ya. Ya sini ya, cukup jelas. Ini trend line ya. Ini trend line-nya valid karena ada dua titik yang terhubung. Nah, puncak ini terhubung dengan puncak ini. Ini trend line ya. Trend line. Jadi cukup jelas di sini trennya turun ya, karena puncaknya dan lembahnya semakin menurun seperti itu. Nah, kemudian untuk tren naik kita bisa identifikasi seperti ini. Nah, ini tren naik. Ini tren naik karena puncak dan lembahnya semakin tinggi seperti itu. Nah, ya. Jadi kita menghubungkan tiga titik di sini. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga seperti itu. Nah, coba. Nah, ini juga bisa ya untuk identifikasi tren. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini trend line naik ya. Di sini titik pertama, kedua, ketiga, ini valid trend ya. Ini trennya naik, kemudian di break ini, kemudian menjadi turun. Seperti itu. Jadi berganti ya. Seperti itu ya untuk trennya. Menentukan tren dengan menggunakan trend line. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa menentukan tren dengan moving average. Nah, indikator moving average sendiri merupakan indikator serbaguna yang banyak digunakan trader, baik itu trader profesional maupun trader pemula ya. Nah, untuk detail mengenai moving average saya tidak akan jelaskan di video ini. Saya akan jelaskan singkat saja penggunaan moving average untuk menentukan tren ya. Moving average sendiri macam-macam, ada tiga, ada simple moving average, ada exponent moving average, dan weighting moving average. Di sini pada praktek ini saya akan menggunakan EMA ya, exponential moving average, untuk menentukan tren. Nah, ini ya, saya cari dulu. Nah, ini ya, moving average eksponensial. Nah, ini sudah saya tentuin. Ini biasanya untuk tren sendiri, kita untuk menentukan tren dengan moving average. Moving average yang kita gunakan bisa pakai 200 ya. Nah, di sini EMA ya, 200. Nah, seperti ini ya trennya ya. Jadi untuk menentukan tren dengan moving average cukup mudah. Jika harga ini berada di bawah moving average ini ya, maka tren terkonfirmasi turun ya, di bagian ini ya. Nah, ini kan harga sekarang posisinya di bawah ya, moving average 200 ini, maka trennya turun, terkonfirmasi turun ya, berarti downtrend. Nah, kalau harganya di sini di atas moving average ini, yang ini ya, ini bagian ini, maka trennya naik karena harga berada di atas moving average
seperti itu. Ya. Di sini kan saya menggunakan 200 ya, karena biasanya trader baik profesional maupun pemula biasa menggunakan paling banyak 200 ya. Nah, tapi dalam menentukan tren sendiri kita juga tidak hanya menggunakan satu moving average, kita bisa menggunakan lebih dari satu moving average. Biasanya maksimal ada, tergantung tradernya, kita bisa pakai 2 moving average, 3 moving average, bahkan 4 moving average pun bisa kita gunakan untuk menentukan tren seperti itu. Nah, misalkan di sini saya tambahkan moving average-nya ya. Ini saya sudah menggunakan 200 ya. Ini ya. Ini saya menggunakan 100 ya contohnya. Terus ini nah seperti ini ya. Nah ini jelas sekali trennya turun karena moving average 200-nya di atas moving average 100. Jadi moving average 100-nya ada di bawah ya. Jadi ini cukup jelas bahwa trennya masih turun ya. Nah, untuk tren turun sendiri biasanya moving average yang besar 200, yang biru ini 200 itu berada di atas moving average yang kecil. Ini moving average 100. Jadi downtrend. Nah, kalau di bagian ini cukup jelas trennya naik ya, bagian ini. Kenapa? Karena moving average-nya 100 berada di atas moving average 200 dan juga harga berada di atas moving average. Maka trennya naik. Nah, untuk tren sideways sendiri seperti ini ya. Ini tren sideways ya. Dimana harga bergerak di antara moving average. Seperti itu, maka itu tren sideways. Ya. Jadi seperti itu ya. Cara sederhana menentukan trend line. Memahami konsep tentang tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa teknikal. Semua tool yang digunakan trader seperti level support resistance, price action, moving average, dan lain-lain bertujuan sama untuk membantu mengukur tren yang terjadi di market untuk mendapatkan keuntungan baik dengan mengikuti tren maupun dengan melawan tren. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara sederhana menentukan tren dalam trading. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali nih mau request, mau bahas mengenai apa. Nah, dengan senang hati, saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Nah, saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.